Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sudah lama tidak berjumpa ya. Hari ini saya mau bikin video spesial ya. Maafkan kami belum bisa bikin video bahasa Jepang dulu ya, karena beberapa minggu-minggu ini Kiacang sudah mulai sibuk banget ya sama kegiatan sekolahnya. Jadi Senin sampai Sabtu itu Kiacang banyak kegiatan, jadi capek banget, kasihan. Dan hari Minggu itu ya karena mood anak nggak bisa dipaksa gitu kalau mau bikin video itu. Jadi nunggu moodnya ada lagi, sambil menunggu moodnya datang ya. Sebagai gantinya saya dulu yang mengisi video-video di dalam channel ini ya. Jadi sambil jalan naik motor ya, sambil lihat pemandangan di Jepang itu seperti ini gitu. Jadi hari ini episode spesial. Ayo motoran sama papa. Let's go. Nah, hari ini saya ada di Chichibu. Chichibu itu tepatnya ada di Saitama. Daerahnya itu ya seperti ini, pedesaan gitu. Tuh di depan itu ya pohon-pohon, gunung gitu. Jadi kalau lihat jalanan kayak gini tuh seperti kayak ada di film mungkin ya. Mungkin teman-teman juga pernah ada ya yang lihat film-film Jepang ya, apalagi yang mobil filmnya tuh atau yang motor gitu ya. Pasti jalanannya tuh nggak jauh beda kayak gini gitu. Dan beda lagi ya kalau yang ambil syutingnya di kota gitu ya, pemandangannya tuh jauh berbeda di pedesaan sama perkotaan kalau Jepang itu. Jadi hari ini pedesaannya seperti ini gitu ya. Dan kebetulan hari ini tuh tanggal 3 bulan Maret. Jadi di bulan ini tuh ada yang namanya perayaan Hinamatsuri. Kebetulan saya kan punya anak cewek. Nah, nanti malam ada makan-makan gitu. Merayakan hari anak perempuan. Namanya itu Hinamatsuri gitu. Dan kembali ke obrolan yang tadi. Ayo kita lihat jalanan Jepang ya. No, di Jepang itu emang ada batas kecepatan tuh 40 ya. Tapi nggak apa-apa kalau over sampai 10 itu nggak apa-apa. 50 gitu ke atas nggak apa-apa gitu ya. Terus jalanannya tuh ada garis kuning kayak gini nih, yang panjang tuh kayak gini. Ini tuh artinya nggak boleh nyalip di jalanan ini tuh. Kalau nyalip nanti ditilang kalau ketahuan sama polisi. Nah, terus di Jepang itu tuh ada yang belokan kayak gini nih, tuh garis-garis merah kayak gini tuh nandainnya tuh apa ya? Jadi mau beloknya hati-hati gitu. Jadi dikasih tahu duk 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 gitu motor tuh ya, atau naik mobil, biar nggak ketiduran juga sih waktu belok. Jadi jalanan Jepang itu bisa dianggap berlebihan, tapi berlebihannya itu untuk keamanan si pengendara. Loh, jalanan Jepang itu ya kosong kayak gini ya, kalau pedesaannya ya jarang macet-macet. Ya jadi hari ini mah sambil cuci mata ya, lihat pemandangan ya, tuh kayak gitu. Sekarang kan sudah masuk bulan Maret, jadi sebetulnya harusnya udah mulai hangat di bulan Maret itu. Tetapi karena akhir-akhir ini cuacanya agak berubah di Jepang itu, jadi musim dinginnya tuh agak panjang ini. Sekarang aja bulan Maret masih dingin banget ya, kayak musim dingin di bulan Februari dan Januari ya.
Jadi suhu udaranya tuh belum naik, masih dingin kayak gini. Tetapi bagusnya waktu musim dingin itu pemandangannya tuh bagus gitu ya. Kalau lagi cerah, langitnya tuh biru gitu. Tapi sekarang ini lagi ada di terowongan, nggak kelihatan birunya. Jadi seperti ini ya terowongan di Jepang itu, terang kan. Nah di Jepang itu emang apa ya, nggak pelit sama listrik sebetulnya kalau pemerintah Jepang itu. Jadi untuk keselamatan si pengendara itu benar-benar dibikin terang banget. Sambil lihat pemandangan, enaknya ngobrolin apa ya? Karena berhubung ini lagi naik motor, bagaimana kalau kita ngobrolin SIM ya? Gimana sih orang asing bisa naik motor atau naik mobil di Jepang? Ya tentu saja harus ada SIM di sini kan. Nah, gimana cara mendapatkannya? Mendapatkannya itu ya ada beberapa cara. Yang paling umum itu ya harus lewat sekolah menyetir. Kalau bahasa Inggris bahasa Jepangnya itu ya Jidosa Gakko gitu. Itu lewat situ. Dan untuk mobil harganya itu kisaran di 30 juta. Luar biasa mahal kan. Dan motor itu kalau nggak salah kurang lebih 10 juta gitu ya, tergantung motornya mau naik apa dulu. Kalau motor yang kecil biasanya nggak sampai segitu ya, kan ada motor yang 50 cc itu ya, yang kecil biasanya nggak sampai segitu. Terus ada jalur lagi yang kedua yang murah, namanya tuh jalur kiri kae. Kalau kiri kae itu ya persyaratannya agak sulit. Persyaratannya tuh harus ada SIM yang masih aktif dari Indonesia dan melewati tes-tes. Nanti ya tesnya tuh agak sulit biasanya. Ada tes bahasa Jepang, mengisi di kantor kepolisian ya. Sama sih lewat Jidosa Gakko juga kayak gitu ya. Cuman pasti agak dipermudah karena ya bayarnya juga udah mahal gitu ya, 30 juta. Jadi kalau untuk yang magang ya bisa aja sih kalau kerjanya yang pakai mobil gitu ya, atau yang pakai motor. Tapi kalau yang cuman kerja aja di Jepangnya di pabrik atau di pertanian ya, yang segala macam kayak gitu ya, kayaknya nggak bisa ya, karena beda tertuliskan statusnya di KTP Jepangnya gitu ya. Jadi seperti itu ya kalau mau ngambil SIM di Jepang. Mungkin lebih detailnya ya bisa kalian lihat di internet gitu. Oke, balik lagi ke jalanan Jepang tuh. Di tiap belokan kayak gini ada yang merah-merah kayak gini nih. Tung 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 tung. Ini tuh gunanya ya membangunkan si pengendara gitu. Ada belokan, harus hati-hati katanya. Jadi biar nggak tabrakan. Nah, Jepang tuh bagus banget kayak gini ya. Tuh, ada garis merah lagi, ada belokan kayak gitu. Nah, yang kotak-kotak ini nih, itu artinya di depannya ada tempat untuk menyeberang. Jadi harus hati-hati gitu. Yang kotak itu. Nah, jadi kalau mau ambil SIM itu biasanya belajar dulu tentang rambu-rambunya, baru bisa mengisi kan nanti. Tapi rambu-rambunya juga yang nggak sulit-sulit, yang umum yang ada di sini gitu, yang biasa ada di jalan. Dan sebentar lagi bulan April nanti ada bunga sakura. Nanti saya mau ajak Kiara Chang ambil video di bunga sakura ya. Mungkin banyak yang mendambakan ya, bulan April itu
pengen lihat sakura kayak gitu, banyak nanti bulan April. Tapi sekarang juga ada yang mekar duluan, biasanya di daerah yang lebih hangat ya, kayak di Shizuoka gitu ya, yang agak di bawah gitu kan. Kalau Saitama lokasinya di atas ya, ya paling atas itu ada Hokkaido gitu ya, yang dingin karena dekat dengan kutub utara, dekat Rusia gitu, jadi banyak saljunya. Loh, ada kotak-kotak ini lagi ya. Tuh, depannya tuh ada tempat menyeberang. Harus hati-hati gitu. Nah, di Jepang itu emang ya lebay kayak gini, berlebihan. Cuman berlebihannya juga ya berlebihan untuk keamanan pengendara, itu bagus gitu. Nah, di tempat kayak gini ada tempat barbeque tuh sebelah kanan ya. Jadi bisa sewa tempat gitu, bawa keluarga barbeque di sana gitu ya. Karena kan orang Jepang itu kalau di rumah-rumahnya itu nggak bisa kayak gitu tuh, karena si baunya itu mengganggu tetangga gitu. Orang Jepang tuh emang bener-bener apa ya, kalau masalah menghargai itu luar biasa gitu. Jadi biar nggak masalah gitu, jadi nggak barbekyuan di rumah. Kalau barbekyuan di rumah juga yang nggak pakai arang gitu ya, dibakarnya yang nggak asapnya keluar banyak gitu. Biasanya ya ada alatnya yang pakai listrik kayak gitu, tapi kan rasanya beda ya, yang pakai arang dan pakai listrik. Dan suasananya juga beda banget gitu ya, kalau di rumah sama di luar gitu ya. Pasti enakan di luar kalau barbeque itu. Tuh, belokan lagi ada merah-merah kayak gini, garis lagi. Jangan tidur katanya gitu. Tuh, depan itu ya, di bulan Maret ini ada yang alergi, ada alergi juga, namanya tuh kapun. Biasanya kapun itu ya serbuk gitu kalau bahasa Indonesianya, dari pohon sugi. Itu tuh banyak yang alergi gitu ya, bersin terus, kadang-kadang sampai matanya perih gitu ya kalau di bulan 3 ini sampai bulan April. Karena si serbuk itu mengganggu sama kesehatan gitu. Tapi kalau yang nggak kena ya biasanya nggak kena gitu ya, nggak alergi gitu ya. Tapi kalau udah satu kali alergi kena si serbuk itu ya terus gitu ya, setiap tahun satu kali kayak gitu. Susah napas biasanya karena ininya apa, ingus gitu ya, terus-terusan keluar gitu. Tapi tenang saja, nggak usah takut kalau alergi dari pohon sugi itu, karena sudah ada obatnya. Tinggal ke dokter, terus dicek dulu darahnya, dilihat alerginya segimana sama si serbuk itu. Nah, baru nanti si dokternya memberikan resep untuk obatnya. Jadi aman gitu. Nah, daerah seperti ini juga tempat wisatanya biasanya pemandian air panas kalau di pedesaan kayak gini tuh. Karena pemandian air panas itu banyak air panas yang keluarnya itu ya, yang murni dari tanah, itu biasanya daerahnya pegunungan kayak gitu. Dan di Jepang tuh lumayan banyak gitu sumber-sumber dari bumi gitu ya, pemandian apa air panasnya itu ya banyak. Ada yang terkenal banget di Jepang itu, biasanya ada di film gitu ya, namanya itu Kusatsu. Itu tuh ada di provinsi Gunma. Biasanya
para turis itu banyak yang ke sana sekedar buat mandi dan main ya. Nanti kalian boleh lihat ya di internet, coba lihat Kusatsu gitu ya, dicari tempat pemandian air panas itu banyak banget dipakai untuk film ya. Itu paling terkenal nomor 1 itu di Jepang. Dan masih banyak yang lainnya ya. Saya juga jarang ya main ke tempat pemandian air panas. Ya 1 kali 2 kali lah dalam 1 bulan ya. Tapi karena sekarang itu Jepang itu udah modern banget, jadi banyak yang malah berendamnya di rumah aja cukup gitu ya. Kan Jepang itu namanya tuh pasti di tempat mandinya itu, kalau yang berkeluarga pasti ada tempat berendam. Karena berendam itu kata orang Jepang bisa menghilangkan stres. Jadi stres pikiran, stres badan, dan ya menghilangkan noda-noda kan, kotoran gitu. Karena air panas itu kan bisa menghanyutkan kotoran-kotoran kan. Nah seperti itu orang Jepang tuh. Dan orang Jepang itu kalau mandi 1 kali malam doang biasanya. Nah kenapa alasannya? Karena ya nggak ngelakuin apa-apa gitu ya waktu malam, nggak kemana-mana lagi kalau udah mandi itu, jadi badannya nggak kotor. Nggak usah mandi kalau pagi-pagi. Dan tentu saja menghemat biaya tagihan air dan tagihan gas ya, karena air panasnya itu kan pakai gas. Nah, biasanya orang Jepang itu emang bener-bener ngirit banget kalau masalah mandi dan air ya. Kerasa saya juga sama istri saya juga lumayan ketat ya pemakaian gas atau pemakaian air gitu ya. Kalau nggak perlu amat ya nggak usah pakai gitu. Jadi mulai dari hari ini sambil menunggu moodnya Kiara Chang, jadi sebagai gantinya saya dulu yang akan mengisi di channel ini ya, sambil menunggu Kiara Chang kembali gitu ya. Karena sekarang tuh Kiara Chang bener-bener sibuk. Anak SD di Jepang itu bener-bener sibuk dari pagi sampai sore, itu kerjaannya banyak banget ya. Jadi contoh ya, di hari Senin itu berangkat kan dari rumah jam 7 berapa ya, jam 7.40, jam 7.50-an lah, sampai sekolah jam setengah 9-an, sekolah sampai jam 3 lebih kalau nggak salah, sampai ke rumah tuh jam setengah 4, jam 4 kadang-kadang. Nah kan capek ya, udah itu dikasih lagi PR, ngerjain dulu di rumah. Tidak dikasih PR, ada lagi les tambahan. Jadi udah jam 5 sore tuh udah, wah katanya males ngapa-ngapain. Kiara Chang. Terus hari gitu ya, kayak gitu aja dari Senin sampai Jumat tuh. Nah terus pas hari Sabtunya Kiara Chang sekarang lagi les berenang. Kalau udah olahraga kan tambah males. Tambah capek gitu. Saya sengaja dan istri ngasih apa ya, les berenang, karena berenang itu penting ya. Selain kalau bisa berenang itu ya apa ya, enak gitu ya, bisa menyelamatkan diri sendiri gitu nanti kalau berenang ke laut. Kayak gitu ya, banyak lah pokoknya manfaatnya kalau berenang itu. Nah setelah itu hari Minggu, nah hari Minggu juga Kiara Chang ada kerjaan, pengen relax sendiri gitu ya, katanya nggak mau diganggu. Jadi ya beberapa hari ini saya udah ajak gitu ya, ayo kita bikin video
Capek, maaf ya katanya. Nanti kalau saya udah mulai nggak capek baru bikin video lagi kayak gitu. Nanti saya coba interview Kiara ya. Jadi minggu depan kita ketemu lagi ya. Semoga saya juga dikasih kesehatan, bisa bikin video dan menemani kalian lagi ya. Terima kasih. Bagaimana pemandangan hari ini? Ya pedesaan kayak gini ya. Orangnya sedikit tuh. Dan jalanan Jepang tuh emang kayak gini tuh, lebay. Ada garisnya banyak banget ya sebelah kanan. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.